Selamat pagi teman-teman. Masih loading ya, loadingnya lama ya. Selamat pagi teman-teman. Iya, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Baik. Kalau seminggu ini kabarnya gimana? Ya, so-so gitu ya Vincent ya. Oke, mungkin boleh disapa dulu yuk kanan kirinya, dikasih senyuman termanisnya, ucapan selamat pagi, selamat hari Minggu nih sebelum kita mulai ibadah kita hari ini. Teman-teman bersyukur sekali ya kita semua masih diberikan kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat ini, untuk bersekutu, kita mau memuji Tuhan. Hari ini kita memasuki minggu Prapaskah kedua teman-teman. Sebelum mulai ibadah, mari kita persiapkan hati sejenak. Kita mau ambil waktu saat teduh, kita mau hening, mempersiapkan hati dan pikiran kita. Kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Raja yang besar di atas segala ilah. Ya teman-teman, hanya Tuhanlah yang sang maha pengasih dan pengampun yang layak disembah. Dengan segenap hati mari kita nyatakan pujian kita mau agungkan namanya. Shout to the Lord. I
pertolongan kepada kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya. Saudara, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Dipersilakan duduk kembali. Ya teman-teman, tema Minggu Prapaskah kedua kita hari ini adalah Bersamaku di Firdaus. Nah, ini adalah sebenarnya respon Yesus di kayu salib ketika penjahat yang disalibkan bersama-sama dengan dia itu menyatakan pertobatan. Yesus menjanjikan Firdaus di sini, teman-teman, yang berarti taman sukacita atau biasanya diasosiasikan sebagai tempat orang-orang benar gitu ya, ketika setelah kematian gitu ke Firdaus. Dan Tuhan malah menjanjikan ini kepada penjahat saat dia menyatakan pertobatan. Hari ini teman-teman, kita diingatkan kembali akan sebuah janji manis yang Tuhan berikan kepada umatnya yang bersedia untuk menyambut Tuhan Yesus dan sungguh bertobat. Yakin dipercaya teman-teman kalau janji manis Tuhan itu selalu indah pada waktunya dan benar adanya. Seperti yang tertulis pada 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lambat menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelambatan, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Janji yang manis kataku lupakan, tak terombang ambing lagi jiwaku. Walau lembah hidupku penuh awan, nantikan cerah langit di atasku. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh, yakinkan janji kau tak kulupakan. Dengan sukacita aku jalan terus, dunia dan kawan tiada ku harapkan. Satu yang setia, Yesus penebus. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Yakinlah teguh. Membawa pintu surga dibukakan, selesailah sudah susah dan lelah. Ku dengarlah suara mengatakan, hamba yang setiawan, mari masuklah. Kau tidakkan aku lupakan, aku memimpimu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku penolongmu. Ya teman-teman, saya yakin kita semua di sini ingin gitu ya merasakan janji manis Tuhan kepada kita. Janji akan penyertaannya, akan pertolongannya di setiap langkah kehidupan kita. Yang pastinya penuh dengan sukacita gitu ya. Namun ternyata teman-teman tentunya harus ada hal yang diperbuat gitu ketika kita mau merasakan janji manis itu, kita mau mendapatkan janji manis itu, perlu pertobatan teman-teman. Kita adalah manusia yang berdosa. Kita nggak bisa hidup terus dalam dosa, tapi kita menuntut gitu ya akan janji manis Tuhan pada kita. Teman-teman, pertobatan itu dimulai dari mengakui kesalahan, mengakui dosa-dosa yang telah kita perbuat. Mengakui kesalahan gitu ya teman-teman, kadang kali mungkin bahkan sering kali gitu ya, nggak mudah.
bahkan sulit mengakui terhadap diri sendiri aja gitu ya, nggak perlu deh ke orang lain, apalagi ke Tuhan, ke diri sendiri aja kadang kita menyangkal gitu ya. Kadang kita suka melakukan pembenaran, kita merasa enggak kok ini benar gitu ya, kita lakuin benar, nganggap diri yang paling suci. Kita memang manusia yang penuh keterbatasan teman-teman. Saat ini tapi mari coba kita sama-sama tundukkan kepala kita. Kita mau sungguh datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati teman-teman. Mari yuk kita akui segala dosa dan kesalahan kita, segala perbuatan, pikiran maupun perkataan yang selama ini tidak berkenan kepada Tuhan. Teman-teman, mungkin kita sulit lepas dari dosa-dosa ini. Mungkin kita masih berjuang untuk tidak mengulanginya lagi. Ada dosa-dosa yang kita terjerat di dalamnya. Tapi di kesempatan ini teman-teman, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Kita mau bertobat, minta kekuatan padanya. Sungguh berbalik teman-teman kepada Tuhan. dosa-dosa kami. Kami membawa segala pergumulan kami, segala penyesalan kami, hanya kepadamu saja ya Tuhan. Kami mohon ampun, kami mohon akan kekuatan daripadamu saja Tuhan. Kami mau sungguh berbalik kepadamu. Tuhan, tolong kami untuk boleh sungguh-sungguh menyatakan pertobatan kami di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama-Mu saja kami bawa doa ini. Amin. Mari dengan berdiri kita mau nyatakan pertobatan kami di muka Tuhan Yesus.
Bagi setiap dari kita yang telah sungguh mengakui dosanya dan menyatakan pertobatan kita, maka Tuhan Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Yesaya 55 ayat yang ke-6 sampai 7 tertulis, "Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan menyayanginya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah Damai Kristus besertamu. dan besertamu juga. Mari kita catatkan salam damai kita terhadap satu dengan yang lainnya. Masih tetap berdiri, mari kita berdoa. Biarlah salib-Mu ya Bapa di dalam Kristus akan kami rangkul sampai akhir hayat kami. Itu sebabnya saat ini kami mempersiapkan diri kami untuk menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir. Kami percaya bahwa ketika kami diperlengkapi dengan firman Tuhan, maka selanjutnya Roh Kudus akan menolong kami untuk berani menjadi pengikut Kristus sampai akhir. Karena itu Bapa, kami mohon mari bimbing, mari ajari, mari perlengkapi kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, hari ini kita akan masih tetap berdiri. Hari ini kita akan sama-sama membaca Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43. Lukas pasal 23 ayatnya yang ke-43 yang memberitakan demikian. Kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang tidak sekadar membaca tetapi juga melakukannya dalam keseharian kita. Hosana. Hosana, Hosana, Hosana.
baru boleh duduk. Ya. Oke, ya. Teman-teman, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, shalom. Shalom. Salam sehat. Salam sehat. Kalian semua suaranya diwakili nama dia. Soalnya cuma dia doang suaranya, yang itu yang lainnya kayaknya udah deh dia aja deh gitu ya. Ya, oke, hari ini kita punya tema bersamaku di Firdaus. Jujur aja ya, waktu dapat tema ini, terus dapat penjelasannya, terus dapat tujuannya, sungguh saya tuh bingung banget ini gimana cara. Jadi gini, ini tema sama kata-kata awalnya, saya itu jarang tertarik sama deskripsi tema itu jarang. Tapi kata-kata awalnya itu bikin saya, aduh Tuhan ini kata-katanya indah banget gitu ya. Tapi saya nggak tahu gimana cara nyampeinnya gitu loh. Maksudnya ini memberkati saya, tapi saya nggak tahu gimana cara ini bisa memberkati orang lain gitu. Biasanya kan kalau dapat tema udah langsung oh saya mau begini gitu ya. Tapi untuk yang tema ini nih, sampai jujur aja ini baru dibuat, ini baru dibuat tadi pagi jam berapa ya, jam 4 apa ya. Karena saya nggak tahu harus menyampaikannya gimana. Saya mengerti jadi berkat buat saya gitu ya. Tapi saya nggak tahu ini gimana cara nyampeinnya ke orang lain gitu. Jadi akhirnya dijalanin aja udah bikin, dan endingnya Tuhan makasih banget ya kalau memang akhirnya dikasih penjelasan kayak gini gitu ya. Jadi teman-teman mari kita belajar sama-sama dari tema bersamaku di Firdaus. Ini bukan keren-kerenan kata-kata doang gitu, tetapi ada sesuatu yang mau sama-sama kita lihat. Ini ayatnya cuma satu, tapi susah banget ya. Jadi mudah-mudahan karena ini jadi berkat buat saya, mudah-mudahan jadi berkat buat teman-teman juga ya. Kata-kata yang menyentuh saya tuh ini ya, bukan jatuhku saja yang teramat penting, namun bangkitku. Nah masalahnya adalah saya nggak tahu ini kunya ku gede apa ku kecil, karena di dalam situ semuanya ku kecil, jadi saya cuma ngikutin aja. Tapi waktu lagi, aduh ini maksudnya Tuhan yang lagi ngomong apa aku manusia yang lagi ngomong gitu kan. Bukan jatuhku saja yang teramat penting, namun bangkitku. Bolak-balik dipikirin, bolak-balik. Akhirnya saya mikirnya gini. Ini yang ngomong manusia. Oke, yang ngomong manusia. Kenapa? Karena kita mau merespon kata-katanya Tuhan Yesus. Bersamaku di Firdaus. Jadi kata-kata ini menjadi kata-kata yang diucapkan oleh manusia. Bukan jatuhku saja yang teramat penting, namun bangkitku. Nanti seperti apa? Kita ikutin sama-sama ya teman-teman renungannya ya. Nah sekarang saya minta teman-teman untuk menjawab yang kamu banget itu yang mana, oke? Bisa ya? Tolong jangan semuanya dia yang jawab. Ya, kamu stop jangan WA-an stop. Oke. Gak ada jawaban perwakilan ya. Semuanya harus jawab. Yang kamu banget itu yang mana? Pertama, kamu itu akan merasa aman kalau dalam rumah yang terkunci atau bersama seorang yang dipercaya. Oke, nggak apa-apa jawaban kalian beda, nggak apa-apa, di sini nggak ada remedial, ya. Jadi boleh mana aja. Jadi ada yang di dalam rumah yang terkunci ada. Oh oke. Yang bersama seorang yang dipercaya. Terus kalian yang sisanya jawabannya apa? Orang cuma 2 dikasih kesempatan. Ya oke baiklah. Berikutnya. Ya boleh bebas, ini bebas, nggak ada benar salahnya, nggak ada. Saya cuma minta kalian tuh merasa kalian tuh yang mana yang kalian banget gitu. Nah berikutnya, kamu itu bisa tidur nyenyak kalau suara hujan deras atau ada yang nemenin. Yang mana? Ada yang nemenin. Suara hujan nggak? Mikir banjir ya? Tapi di YouTube itu ada loh yang sampai 6 jam suara hujan, karena ada orang yang memang kalau terus sekarang tuh ada apa sih, ada boneka yang pakai itu katanya buat yang apa orang yang suka cemas, anxiety ya, itu dikasih hadiah itu loh, boneka yang bisa bernapas. Terus tiba-tiba habis dia napas dia meluk kita, lari nggak sih? Ih serem banget sih orang-orang zaman sekarang ya. Kamu itu di sebelah boneka. Mendingan menikah aja deh, jangan boneka. Kan kalau menikah kalau misalnya kita dipeluk kan, oh iya. Coba kalau kita pas lagi, kita dengar orang napas terus pas meluk, kita merasa nyaman. Kan boneka Tau-tau si caki lu. Ya kan? Oke, berikutnya. Jadi yang mana suara hujan deras apa ada yang menemani? Ada yang menemani. Oke, semoga yang menemani orang ya.
Iyalah, ya siapa tahu ada yang menemani goib. Berikutnya, gaji habis. Biasa ya kan, begitu gajian kita hanya kaya berapa menit? Berapa menit kita kayaknya? Pada gajian, udah gajian gitu. Kalau notif udah masuk ya kan, wah Tuhan luar biasa kaya, terima kasih Tuhan gitu. Berapa menit? Bayar, cekot, miskin. Ya, tunggu lagi 1 bulan kemudian ya. Tapi gaji habis, namun kita tenang gitu. Karena apa? Yang kamu banget yang mana? Karena ada ortu atau ada tabungan? Ada tabungan. Gak percaya. Hey, saya kasih tahu ya, walaupun ini ruang pemuda, gereja di sebelah sono ya, tetapi yang namanya Tuhan juga hadir di sini. Jawab yang jujur. Ada ortu apa ada tabungan? Ingat ya, Tuhan denger ya. Oke, berikutnya ya, ada tabungan semoga ya. Amin Tuhan, ya ampun anak-anak pemuda di sini luar biasa ya, mereka hebat ya. Ngasih ortu nggak? Terus curhat di media sosial, generasi sandwich. Keterlaluan, biasa aja dong ya. Oke, berikutnya. Diputusin tapi cuek karena terbiasa nggak ngandelin orang, apa kesempatan nyari yang baru? Kalian tuh luar biasa ya. Kalian luar biasa ya. Berarti kalian tuh setiap saat mendoakan semoga kalau udah bosen lalu kamu ini ya, aduh mudah-mudahan diputusin kek gitu. Orang mah diputusin sedih, dia mah bersuka cita ya, selamatan, asik putus karena mau nyari yang baru ya. Harusnya ya ampun, apalagi cewek-cewek, kita tuh yang sono kek terbiasa kan kita. Kalau yang ini kelihatannya kita player banget ya kan, kesannya kita player. Kalau yang sono kan ya terbiasa mandiri gitulah. Oke, berikutnya LDRan tapi nggak panik. Kenapa? Bisa saling berkunjung atau kesempatan nurunin berat badan. Bisa saling berkunjung. Emang kamu LDRan? Basically yes, karena aku udah dari SMA, aku ketemu seorang wanita di SMP. Kemudian berpisah, dia di SMAK 3, aku di SMAK 1. Ya Tuhan, SMAK 1 sama SMAK 3 aja jauhnya apa sih Dek? LDRan apaan? LDRan tuh naik pesawat sayang, at least dari, atau kalau enggak bus gitu. SMAK 3 sama SMAK 1 yang kepleset nyampe. Oh my god. Itu buat kamu itu LDRan ya? Gimana satu di Indonesia, satu di Swiss, mati kali. Oke. Ya. Jadi yang mana teman-teman? Kiri kanan? Bisa saling berkunjung. Alah, SMAK 1 sama SMAK 3 bisa saling berkunjung. Kalau saya itu kesempatan menurunkan berat badan. Saya itu kalau pisah sama suami gitu ya, suami kerjanya jauh gitu ya misalnya, terus saya di sini pasti turun badan. Iya, tapi begitu ketemu melebar lagi. Jadi kami kalau orang menua bersama, kami menggendut bersama, menggemoy bersama. Oke, baiklah ya. Jadi ada yang bisa saling berkunjung, ada juga yang kesempatan menurunkan berat badan. Nah berikutnya, ini yang laki nggak boleh ada yang jawab. Kamu kalau jawab bahaya banget. Ya jadi kamu tutup. Oke, baiklah. Ya, cewek-cewek, kamu akan kalem lihat dia gendong cewek lain karena kita nggak mungkin dihalalin juga. Yang kedua, kita udah punya yang mendingan. Yang mana? Nggak mungkin dihalalin. Pasrah banget sih ya. Putus asa apa pasrah, beda-beda tipis itu. Tapi ntar dulu, kamu tahu yang ini? Kamu nggak tahu? Ya ampun Tuhan, pantesan kamu tuh nggak ada reaksinya. Kamu nggak ada yang tahu. Nanti ya setelah ibadah ya, tolong kamu buka di TikTok atau di Reel atau di mana, Mayor Teddy namanya. Mayor Teddy ini ajudannya Pak Prabowo. Tapi dia karena cool banget, jadi cewek-cewek banyak yang, nah waktu ada cewek yang pingsan di GBK, ada yang pingsan terus sama Mayor Teddy kan digendong tuh, terus dia lari gitu. Itu cewek dibenci sama seluruh cewek-cewek yang suka sama Mayor Teddy. Ya, sama karena Mayor Teddy tuh cool banget, ya ampun Tuhan, lihat kekulannya dia. Saya sampai udah nggak berani lagi scroll yang ada dia. Buru-buru saya scroll up, takutnya iman saya tergoncang. Saya bilang begitu ke suami saya loh. Aduh saya nggak berani nih menatap Mayor Teddy. Aduh ya ampun coolnya gitu. Anak saya aja anak saya cowok ya, tapi dia sampai
coolnya si Mayor Teddy ini ya sampai bikin anak saya itu termotivasi. Jadi saya pulang ke pelayanan, dia kan dijemput gitu. Jadi anak saya bilang gini, Mama nggak usah WA panjang-panjang, Mama WA aja. Kak, aku langsung datang. Aku mau kayak Mayor Teddy, Mak, gitu kata dia. Saya bilang, Mama udah tahu semua jelek-jeleknya kamu. Gak usah kamu gaya-gayaan kul-kulan di depan Mama. Di depan cewekmu itulah kau kul-kulan. Di depan Mama udah tahu jelek-jeleknya kamu. Ya, Mayor Teddy ini sampai dicerain sama istrinya berarti kan ada jeleknya dia. Gak semuanya cakep, cool gitu ya. Ya, jadi nanti setelah ini kamu nanti lihat ya bagaimana coolnya si Mayor Teddy ini. Lalu kamu ingat-ingat tuh pertanyaannya saya yang mana yang harus dijawab. Kita nggak mungkin dihalalin apa udah punya yang mendingan. Kamu mah nggak perlu kan, kamu laki. Salah lagi, salah. Mulut ditutup, handphone jalan, heran. Sorry. Mayor Teddy udah nanti di scroll abis ibadah. Ya, oke. Anak ini udah saya ikutin dia dari SD. Ya. Berikutnya, salah, udah habis. Teman-teman, poinnya ini. Ya, poinnya ini. Kenapa saya minta teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi? Poinnya ini. Tiap orang ya akan mendapat ketenangannya dengan pertimbangan yang berbeda. Tadi kan, teman-teman tuh bisa tenang, tapi jawaban kita nggak sama. Oke? Pertimbangan kita juga beda. Ya. Kenapa? Ini statement pertama ya, tiap orang mendapatkan ketenangannya dengan pertimbangan yang beda, tapi tidak setiap pertimbangan berakhir dengan ketenangan. Oke? Tiap orang mendapatkan ketenangannya dengan pertimbangan yang berbeda. Ada yang bisa tidur karena hujan, ada yang bisa tidur karena ditemenin gitu ya. Setiap orang bisa tenang dengan pertimbangan yang berbeda. Tetapi tidak semua pertimbangan itu akan berakhir dengan ketenangan. Sampai di sini udah paham ya? Ini nyari kata-katanya susah. Itu sebabnya kita mau belajar dari momen bersamaku di Firdaus. Ini yang pertama. Di kayu salib ada berapa orang? Di salib waktu Yesus disalib ada berapa orang yang disalib di hari penghukuman itu? Ada tiga. Tuhan Yesus sama 2 orang penjahat. 2 penjahat yang bersama-sama dengan Yesus di kayu salib itu punya cara yang berbeda dalam menghadapi kematian mereka. Yang satu menyalahkan keadaan, yang satu lagi menyerahkan diri. Oke? Yang satu itu marah-marah, ngamuk, ya, lagi disalib tetap aja resek gitu ya. Sementara yang satu tuh, kalau kita berdua mah udah pantas mati. Tapi dia ini nggak pantas mati gitu. Yang satu percakapan, lagi mau mati masih bisa bercakap-cakap. Ya, 2 penjahat itu. Tapi mereka sama-sama dihukum mati, tetapi mereka punya cara yang berbeda untuk menghadapi kematian mereka. Yang pertama, penjahat yang pertama itu karena dia merespon atau dia menghadapi kematiannya dengan menyalahkan keadaan, itu sebabnya dia kehilangan kesempatan untuk pulih. Kenapa? Karena dia menghadapi kematiannya dengan amarah dan kebencian. Itu yang dia pilih. Tetapi akhirnya yang terjadi adalah tenang gak dia? Dia menghadapi kematian dengan kebencian, dia menghadapi kematian dengan amarah. Dan itu sebabnya dia kehilangan kesempatan untuk pulih. Sementara penjahat yang kedua, dia menghadapi kematiannya enggak seperti yang pertama. Dia menghadapi kematiannya dengan jaminan bahwa dia bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Itu sebabnya sebelum mati dia pulih. Oke. Yang keempat. Nah ini teman-teman. Tiap orang itu pasti mengalami jatuh. Dalam tanda kutip ya. Tetapi pilihan setelah jatuh itu yang akan menentukan bangkitnya kita. Gak ada dari teman-teman, bahkan saya, yang gak pernah bikin dosa. Malah minggu lalu saya ada di ibadah pemuda di salah satu gereja, ada pemuda yang ngasih kesaksian kalau dia itu punya dosa langganan. Dosa langganan, orang mau ojek langganan. Dia dosa langganan, teman-teman juga punya dosa langganan? Apa dosa? Jangan gak usah disebutin, tapi maksudnya punya apa enggak? Punya, oke, udah gitu aja, gak usah diomongin. Dosa kok diomongin, heran. Ya, artinya ada dosa yang selalu kita akuin. Minggu ini kita ngakui dosa itu, minggu depan masih dosa yang sama yang kita akuin, itu namanya dosa langganan. Oke, dan pemuda itu dia ngasih tahu.
Dia punya dosa langganan. Hari Rabu kemarin di salah satu kantor ada karyawannya yang ngasih kesaksian. Kalau dia sudah menikah. Tetapi ampun segala sesuatu udah dicoba sama dia. Mulai dari pornografi, terus drugs, terus ganja, terakhir game. Buat dia game itu karena dia sudah menikah dan itu membuat dia jadi tidak punya waktu bersama-sama dengan keluarganya gitu. Tapi dia berjuang bersama-sama dengan istrinya. Gak ada seorang pun dari kita yang gak jatuh. Ya, semua kita pasti jatuh. Pasti pernah jatuh. Tapi pilihan apa yang teman-teman dan saya ambil ketika kita jatuh itu akan menentukan kita bangkit, bisa pulih atau tidak. Bangkitnya maksudnya itu ya. Teman-teman dan saya bisa pulih atau tidak. Oke, jadi perkara ada orang yang sampai bilang gini, aduh dosa saya udah kebanyakan, kira-kira kalau saya minta ampun diampunin gak ya? Itu bukan urusan saya untuk menjawab. Tetapi lakukan aja yang disebut pertobatan gitu. Tuhan punya cara sendiri kok untuk memulihkan kita. Tuhan punya cara sendiri untuk mengampuni kita. Tugasnya teman-teman dan tugasnya saya adalah ketika kita jatuh, ambil pilihan yang bisa membuat kita bangkit. Oke. Nah, mari pertimbangkan pemahaman ini. Jatuh itu teman-teman pengalaman semua orang. Ya, nggak ada pendeta yang nggak jatuh. Oke, saya mau minta izin dari papa saya buat jadi pendeta aja, dia ngomong, bilang tuh anak, rubah dulu kelakuannya baru dia sekolah pendeta. Karena emang dari 4 bersaudara saya yang paling sering dipukulin, karena paling nakal. Ya, paling sering ini orang tua gitu, bikin orang tua emosi. Makanya papa saya bilang jangan suruh dia, kalau dia mau jadi pendeta suruh dia rubah kelakuannya dulu. Semua orang pernah jatuh. Oke, itu pengalaman semua orang. Tapi bangkit hanya dialami oleh orang tertentu. Renungkan ini ya teman-teman ya. Jatuh adalah pengalaman semua orang. Bangkit hanya dialami oleh orang tertentu. Jatuh bisa terjadi berulang. Teman-teman dan saya mungkin yang tadi dibilang dosa langganan. Tapi bangkit faktanya hanya sekali buat mereka yang menghargai pengampunan. Jatuh tidak selalu dapat dihindari. Kadang-kadang kita udah menjaga diri sedemikian rupa tapi tetap aja jatuh. Ya, kadang-kadang kita sudah berusaha untuk melawan setiap godaan tapi jatuh juga. Tapi yang namanya bangkit itu selalu hanya bagi yang bertobat. Kita renungkan ini teman-teman, supaya kita bisa mendengar Tuhan Yesus bilang, hari ini kamu sama-sama dengan aku di Firdaus. Bukan berarti kita nyumpahin diri kita mati, terus langsung ada di Firdaus, enggak. Tetapi kita yakin bahwa setelah kehidupan ini enggak ada lagi, teman-teman dan saya tahu jaminan apa yang kita terima. Kan tadi di awal kita udah sama-sama dapat statement bahwa kita punya pertimbangan sendiri ketika mengambil suatu pilihan yang membuat kita tenang. Tetapi tidak setiap pilihan yang kita ambil itu ternyata menenangkan. Jadi mari ketika teman-teman dan saya ada di dalam Minggu Prapaskah keberapa? Kedua. Kita mengingat bahwa jatuh adalah pengalaman semua orang. Namun bangkit hanya dialami orang tertentu. Jatuh bisa terjadi berulang. Namun bangkit hanya sekali bagi yang menghargai pengampunan. Jatuh tidak selalu dapat teman-teman dan saya hindari. Namun bangkit selalu hanya bagi yang bertobat. Jadi saya mau sampaikan kepada semua teman-teman yang hari ini mengikuti ibadah dan mempersiapkan diri di Minggu Prapaskah yang kedua ini. Di dalam setiap kejatuhan kita, selamat memilih bangkit. Supaya kita bisa bersama-sama dengan Yesus di Firdaus. Bukan di suatu tempat yang kita gak tahu di mana. Tuhan Yesus memulihkan. Amin. Kita masuk dalam saat hening.
untuk merenungkan firman Tuhan yang sudah kita dengarkan. Bersama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikatkan pengakuan iman rasuli berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Teman-teman dipersilakan duduk kembali. Baik, teman-teman kita akan masuk di dalam doa syafaat. Dan saya tuh pernah masuk di gereja yang pemudanya ibadah KU, bukan ibadah pemuda tapi ibadah KU yang ada pemudanya juga. Nah, rupanya ada kebiasaan bahwa kalau doa syafaat itu adalah saat untuk merokok. Jadi begitu pendetanya berdoa, mungkin karena pendetanya berdoanya kelamaan. Jadi pemuda-pemuda pada keluar semuanya, pada ngerokok dulu. Ya. Dan akhirnya mereka ketemu sama pendeta yang kalau berdoa buka mata. Jadi pas mereka udah siap-siap mau keluar, pas ngelihat ke mimbar, pendetanya lagi buka mata. Berdoa dalam kondisi buka mata. Semua gak ada yang berani keluar. Tetapi di atas semuanya itu teman-teman, jangan berdoa gara-gara kita diawasin. Berdoalah karena teman-teman dan saya mau berbicara dengan yang Maha Kuasa. Kita bicara dengan manusia yang pangkatnya, levelnya tinggi aja kita nunduk, menunjukkan sikap hormat. Apalagi ketika kita berdoa dengan pencipta kita. Dan saya juga akan memberi kesempatan bagi teman-teman di dalam jeda beberapa detik untuk teman-teman masukkan doa teman-teman secara pribadi. Jadi mari dengan penuh rasa hormat, kita menghadap Tuhan yang Maha Kuasa di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami sudah tahu sekarang. Ketika kami jatuh di dalam dosa, pilihan yang kami ambil, itulah yang akan menentukan bangkitnya kami, pulihnya kami. Itu sebabnya kami tidak saja akan membicarakan dosa yang kami buat dan menganggap bahwa seolah-olah sudah tidak ada harapan lagi bagi kami. Tetapi yang akan kami bicarakan, yang akan kami renungkan, yang akan kami perjuangkan adalah bagaimana bangkitnya kami, pulihnya kami, itu pun juga adalah hal yang penting. Karena itu kami akan belajar untuk membayar harga. Agar ketika setiap kesempatan berakhir, kami bersama dengan Yesus di Firdaus. Kami sudah tahu sekarang, dan kami mohon mari tolong kami untuk mengambil berbagai macam pilihan yang bukan saja menenangkan tetapi berakhir juga dengan ketenangan. Terima kasih Bapak. Kami berdoa menyerahkan kami semua yang hari ini hadir. Tolong kami agar kehadiran kami bukan semata-mata karena ini adalah tugas orang Kristen untuk hadir dan beribadah di hari Minggu. Tetapi kami menjadi para pemuda yang ketika hari ini hadir,
maka sapaan firman Tuhan itu akan kemudian kami lakukan di dalam hidup, terutama ketika kami akan menjalani pergumulan bahkan sampai pada keputusan bertobat. Kami juga saat ini mau berdoa bagi setiap pergumulan kami untuk keluarga, untuk pekerjaan, untuk pelayanan, untuk kesehatan kami. Bapalah yang terlibat di dalam hidup kami, memberkati setiap pekerjaan yang kami lakukan dalam takut akan Engkau, memberkati keluarga kami di dalam peran masing-masing, memberkati pelayanan kami yang kami lakukan di tengah-tengah berbagai macam kegiatan lain yang juga kami lakukan, dan Engkau jugalah yang akan menolong kami untuk tetap sehat, agar bisa bekerja, agar bisa melayani, agar bisa menjadi kebaikan Bapa bagi orang lain. Kami juga mau berdoa ya Bapa, bagi setiap rangkaian kegiatan Paskah di GKI Samanhudi. Biarlah semua yang sudah diatur, semua yang sudah dipersiapkan, itu akan menolong jemaat Tuhan untuk dapat bersiap menghadapi Paskah. Sehingga setiap persiapan kegiatan maupun pelayanan tidak akan sia-sia. Kami juga berdoa menyerahkan teman-teman kami yang berulang tahun di bulan Februari. Secara khusus kami berdoa bagi Fani Sutana yang Engkau beri pertambahan usia di 22 Februari yang lalu. Tidak setiap tahun kami akan berulang tahun Bapa. Jadi jika di tahun ini Fani berulang tahun, teman-teman kami yang juga berulang tahun di bulan Februari, Engkau akan menolong mereka semua untuk dapat membuktikan kepadamu bahwa keputusanmu untuk memberi pertambahan usia di tahun ini akan mereka respon dengan penyerahan diri. Agar Bapa dapat memakai mereka menjadi kebaikanmu bagi orang lain. Kami juga saat ini mau berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami setelah pemilu. Pulihkan kami, bantu kami untuk berdamai kembali dengan berbagai kondisi, dengan berbagai macam hubungan yang selama ini mungkin tegang karena pemilu. Agar kami boleh menjadi negara dan anak-anak bangsa yang belajar untuk menerima perbedaan, belajar untuk menghargai perbedaan. Kami percaya tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Engkau. Dan kami percaya Engkau tidak mungkin keliru dalam menetapkan seseorang menjadi pemimpin atas kami. Bapa, kami juga berdoa menyerahkan berbagai macam konflik yang terjadi di dunia, termasuk Israel dan Palestina. Bapa, kami rindu dunia ini menjadi tempat yang damai bagi kami untuk dapat belajar, dapat bekerja, dapat merawat keluarga, dapat melayani dan beribadah. Engkaulah yang mengendalikan segala sesuatunya Bapa, supaya damai itu tetap ada di dunia ini. Lalu Bapa, kami mau berdoa, menyerahkan doa-doa pribadi kami yang kami mau sampaikan kepadamu saat ini. Kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Kami percaya Engkau punya waktu yang khusus untuk menjawabnya. Di minggu yang baru ini Bapa, mari sertai langkah kami, sehingga di minggu yang baru ini kami boleh menjalaninya sebagai orang-orang yang menyambut tawaran pertobatan yang Engkau berikan pada kami. Segenap doa, syukur dan permohonan kami sampaikan kepadamu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari Yunus pasal 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan mempersembahkan kurban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Dari Tuhanlah keselamatan. Umat dapat memberikan persembahan dengan cara memasukkan amplop ke kantong persembahan yang diedarkan atau dengan menggunakan QR code. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Nyanyikanlah dengan riang karena kasih setia Tuhan, nyanyilah. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdiri. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya akan dimuliakan. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru baginya. Mari kita berdoa. Puji syukur Bapa atas segala bimbingan penyertaan-Mu. Terima kasih atas kasih karunia yang Kau limpahkan kepada kami. Kami bawa persembahan ini kepadamu saja ya Bapa. Engkau berkati, Engkau rapi. Engkau sertai juga tangan-tangan yang akan mengelolanya. Biarlah dipakai untuk kemuliaan besar kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya teman-teman, Allah menjanjikan bersamanya di Firdaus kepada setiap kita yang berharap dan mau membuka pintu baginya. Jadi mari teman-teman kita bangkit dan melangkah menuju anugerah Tuhan yang dimulai dengan pertobatan yang sungguh-sungguh. Karena Dia hidup dalam kita. Sumber kekuatan
Saudara, mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Kini pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk dan bersaat teduh. Ya, selamat hari Minggu teman-teman semua. Selamat hari Minggu. Ini kayaknya masih, nah semangatnya boleh dicontoh nih Vincent. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu. Oke. Ya teman-teman, sebelumnya kita ada beberapa pengumuman terlebih dahulu. Mungkin kita mulai dari kita mau sapa-sapa dulu. Apakah ada teman-teman di sini yang baru pertama kali hadir dalam ibadah pemuda kita? Tidak ada? Dari Asyir, apakah ada yang baru hari ini? Wajah baru? Enggak ya? Atau ada yang mau ngaku yang baru datang hari ini? Kayaknya nggak ada yang mau ngaku sih, tapi ya kalaupun ada. Siapa? Depannya Egi yang pakai baju coklat. Depannya Egi boleh dicolek depannya Egi. Halo, namanya siapa? Apakah baru pertama kali hadir? Kakak udah pernah? Ya ampun, Asyir kita hari ini informasinya. Ayo tebak namanya siapa? Kita kenalan lagi, namanya siapa Kak? Siapa? Alverta. Nah itu sekalian dicatat, lupa. Mungkin nanti boleh sekalian langsung kenalan lagi ya. Padahal udah datang dari minggu-minggu sebelumnya. Tapi teman-teman senang banget kita semua bisa beribadah di sini. Jadi buat teman-teman semua kita minggu depannya lagi juga boleh terus beribadah ya. Mau yang baru ini yang kedua kali, yang ketiga kali. Tapi semoga kita bisa terus bersekutu bersama di sini. Lanjut. Nah, sepertinya ada kesalahan produksi gitu ya. Ini Minggu Prapaskah 3 ya, bukan Minggu Prapaskah 1. Judulnya ini untuk kebaktian minggu depan 3 Maret. Ini ibu inilah anakmu yang akan dilayankan oleh Pendeta Maria Sindu. Jadi rekan-rekan, minggu depan kita Minggu Prapaskah 3 ada ibadah lagi ya di sini. Penatuannya akan dilayankan oleh Penatua Rudi Kusnadi, PL-nya pelayannya Fani, singer Aaron dan Ko-Aaron dan Ci Agnes, pemusiknya ada Wahyu, multimedia dan sound ada Cigracia dan Sandi, publikasi Regita, untuk asyirnya ada Wiwin dan Mariana. Selamat persiapan ya teman-teman yang melayani di minggu depan. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk pelayan hari ini, yaitu ada Pendeta Grace Bustami, terima kasih untuk pelayanan firman-Nya, ada Penatua Riki Sutanto, PL saya sendiri, untuk singer ada Stefani dan Kevin, pemusiknya Nicholas Simon, multimedia dan sound-nya ada Trimalian dan Yogi, publikasi Regita, asyirnya ada Cigracia dan Manda. Terima kasih ya rekan-rekan semua atas pelayanannya hari ini. Ya, kita juga punya teman yang berulang tahun, yang tadi kita sudah sama-sama doakan, ada Cifani Sutana, kayaknya orangnya gak hadir ya, gak datang ya, mungkin di kebaktian umum. Nanti boleh diucapkan ulang tahun buat teman-teman yang belum ngucapin kemarin mungkin di WAG, masih ada waktu kalau ketemu sama Cifani ya.
Selanjutnya, oke, kita saksikan video yang satu ini. Udah segitu aja. kurang greget ya. Sekali lagi kali ya. Mau putar sekali lagi ya. Jadi ini home turnamen teman-teman. Ya intinya gitu sih. Masih kurang greget juga ya, udah 2 kali juga. Oke, berarti teman-teman kita ini sekarang kan udah di akhir Februari. Nah mulai minggu depan nih 3 Maret tuh kita ada opening home turnamen. Mana nih semangat jiwa kompetitif pemenangnya, udah siap jadi pemenang belum gitu kan. Nah kalau mau jadi pemenang daftar di setiap cabang olahraganya. Kita punya pingpong minggu depan, lalu tanggal 10-nya basket, 17 Maretnya itu ada badminton, nanti pengumuman pemenangnya ini penghargaan awarding night-nya itu di tanggal 24 gitu ya. Jadi selama bulan Maret 4 minggu berturut-turut kita akan berkeringat ya setiap hari Minggu. Nah teman-teman buat yang mau daftar silakan, ini ada scan QR code-nya atau mungkin nanti langsung bisa disamperin aja ke teman-teman yang mengurusi home turnamen ini. Mungkin ada Wahyu ya, bukan ya, bener kan? Ada Wahyu di sini, bisa langsung daftar. Nah ada biaya kontribusinya ya teman-teman, 30.000 per orang. Jadi kalau misalnya itu kan badminton woman double atau man double gitu kan, jadi ya masing-masing 30.000 gitu, jadi 60.000 gitu. Jadi dibayarkan ke rekening yang terdaftar. Oke, nah tadi saya dapat bisikan juga kalau untuk kita nih melatih fisik ya sebelum home turnamen, betul ya, supaya kita nggak kaget nanti otot-ototnya tiba-tiba tegang gitu kan, kaku. Hari ini kita ada sama-sama main basket dan badminton. Nah ini di P2, di SMPK 2 Pembangunan. Jadi langsung abis kebaktian kita hari ini, silakan teman-teman setelah menikmati snack yang ada di belakang, mungkin boleh minum, ganti baju, nanti kita 11:30 siang ya. Berangkat bareng dari sini atau langsung Wahyu? Boleh berangkat bareng, boleh langsung ke sana ya di Pembangunan ya. Jadi ini ada basket dan badminton. Jadi latihan dulu teman-teman sebelum bulan depan kita bertanding gitu ya. Oke, ada pengumuman lagi? Ya, ini ada video Paskah, mungkin kita bisa saksikan bersama-sama ya. What gift of grace is Jesus my Redeemer? There is no more for heaven now to give. He is my joy, my righteousness and freedom.
itu beberapa rangkaian Paskah kita ya teman-teman. Jadi tadi kalau bisa dilihat teman-teman kalau punya kain perca gitu bisa dikumpulin di bawah, ada beberapa spot untuk dibikin nanti ada bunga-bunga harapan. Buat teman-teman juga mungkin di sini juga udah pernah dibagiin gelang memento mori itu sebagai pengingat kita gitu ya akan kematian yang pasti, jadi supaya kita bisa hidup setiap harinya dengan lebih bijaksana gitu ya, lebih baik. Kalau teman-teman yang belum dapat, hari ini juga dibagikan lagi. Nanti teman-teman setelah dari sini boleh ke hall umum kali ya gitu, ada dibagikan lagi gelangnya. Lalu ada beberapa rangkaian Paskah kita juga. Nah ini ada satu lagi video terkait berdoa, berpantang dan berpuasa ya. Halo umat GKI Samadudi. Dalam memasuki 40 hari masa Prapaskah yang dimulai pada hari Rabu Abu sampai Sabtu Sunyi kecuali hari Minggu, kita akan menjalani aksi penyangkalan diri dengan berdoa, berpuasa dan bersedekah untuk menghayati pengorbanan Tuhan Yesus. Penyangkalan diri merupakan komitmen pribadi yang dilakukan secara sukarela dan konsisten. Hal ini sangat baik dilakukan untuk melatih spiritualitas dan kepekaan kita akan kehendak Tuhan. Berikut panduan penyangkalan diri. Yang pertama berdoa. Jadikan momen berdoa secara pribadi untuk membangun relasi yang intim dengan Tuhan. Tentukan jam doa rutin kita untuk membangun kebiasaan berdoa. Ingat, doakan juga pergumulan orang lain. Yang kedua berpuasa. Berpuasa dilakukan dengan cara tidak makan atau tidak makan dan tidak minum. Lengkapilah puasa kita dengan berpantang, bisa dengan memilih menahan diri atau bahkan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk dan yang kita sukai secara berlebih. Yang ketiga bersedekah. Menyisihkan uang yang kita miliki untuk berbagi kepada mereka yang membutuhkan. Kita bisa juga menitipkannya melalui gereja. Bersedekah tidak terbatas dalam bentuk uang, tetapi bisa juga dalam berbagai bentuk lain seperti memberi makanan, pakaian, mengajar, dan lain-lain. Sesuaikan dengan kemampuan dan lakukanlah secara sukarela dan konsisten. Panduan secara lengkap dapat dilihat di Diari Paskah yang dapat diakses melalui aplikasi GKI Samadudi. Kiranya aksi penyangkalan diri dapat membantu kita untuk lebih mendekat kepada Tuhan, lebih mampu mengendalikan diri, serta lebih mengasihi sesama. Selamat memaknai Paskah, Tuhan Yesus memberkati dan memampukan kita semua. Iya, jadi silakan dihayati masing-masing ya teman-teman selama Prapaskah ini untuk berdoa, berpuasa, dan bersedekah. Sudah selesai kah? Oke, terima kasih ya teman-teman. Selamat hari Minggu, selamat berolahraga juga abis ini.